Kekasih-kekasih Tuhan, menjelang akhirnya akhir zaman, kita akan membedah kitab Wahyu bersama-sama. Tentu saya bukan pakar, juga bukan ahli. Kita belajar bersama. Setelah kita melihat episode sebelumnya tentang ringkasan kitab Wahyu, juga pembahasan Wahyu pasal 1, lalu kita bergerak maju kepada Wahyu pasal 2, kita membongkar dan membedah pesan Tuhan kepada jemaat Efesus dan juga Smyrna. Sekarang kita memasuki bedah kitab Wahyu kepada jemaat Pergamus di kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita akan coba studi kata. Kata Pergamus dalam bahasa Yunani adalah Pergamos. Pergamos ini artinya ditinggikan, tempat yang tinggi atau ketinggian. Namun yang perlu diingat adalah ternyata Pergamos itu adalah takhta di mana iblis pernah minta ditinggikan. Jadi ada takhta iblis di Pergamos. Terkenal dengan pusat penyembuhan, dan ada kuil yang namanya Asklepios yang mereka menyatakan sebagai juru selamat dalam tanda petik. Ngaku-ngaku aja. Dia mengaku dewa kesehatan, dewa pengobatan, dan akhirnya lambangnya itu ada cawan dan ular kobra menjadi lambang rumah sakit dan dunia kesehatan sampai hari ini. Apa yang menarik? Ternyata saya dan saudara harus mencoba mengerti. Ada identitas Kristus kepada Yohanes yang kita bisa lihat dari ayat demi ayat di pasal 2 ini. Wahyu pasal 2:12 menyatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Malaikat jemaat hari ini adalah pemimpinnya. Kenapa? Pemimpinnya menerima surat untuk disampaikan kepada pengerja, diaken, dan juga umatnya. Inilah firman. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Bapak Ibu Saudara, memang firman Tuhan itu pedang bermata dua. Apa yang kita pelajari adalah ada hal yang istimewa bahwa Yohanes menyatakan Yesus Kristus memberikan firman yang bentuknya pedang bermata dua. Contoh ini pedang. Sebelum saya membacok orang, membacok saya dulu. Firman itu pedang bermata dua. Sebelum saya mengenai orang, membaca orang, saya begini dulu. Jadi pengkhotbah yang bagus bukan hanya mengkhotbahi orang lain, mengkhotbahi dirinya sendiri. Hari ini pun saat membedah kitab Wahyu ini, saya mencoba belajar. Apa yang harus saya berubah lebih dahulu? Dikatakan, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam, yang bermata dua. Pedang ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus dapat melawan musuh. Dan dapat juga untuk terkadang melawan sahabatnya. Sesuai dengan keperluannya. Artinya begini, bukan hanya untuk menyerang musuh, tapi juga menempa diri. Misalnya saya mengatakan begini, jangan sombong. Sebelum dia tidak sombong, saya juga harus sombong dulu. Dia tidak segan-segan memakai pedangnya melawan kita kalau kita berdosa. Dan dosa itu perlu dikerat dan dibuang oleh pedang. Setiap ranting yang berdosa akan dipotong. Supaya dia berbuah. Dan ternyata memang anggur itu supaya berbuah, ranting-rantingnya dipotong.
Dan Yesus adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Dan apa yang menarik, ternyata di Wahyu pasal 2 ayat 13 ini, Pergamos menerima sebuah pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 2 ayat 13 mencatat, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Anda jangan salah paham, di daerah Pergamos ini ada penyembahan kepada iblis. Jadi gereja ini memang dalam tantangan yang besar. Posisinya ada kuil untuk menyenangkan orang Roma waktu itu. Dibuatlah kuil supaya mereka kelihatan satmit dan hormat begitu. Dan engkau berpegang kepada namaku. Walaupun demikian jemaat di Pergamos tetap memegang nama Tuhan. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, masih bagus. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang telah setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Sepertinya memang iblis menang. Sementara Antipas diizinkan martir untuk membela imannya. Tapi apa yang menarik? Yang menarik, darah Antipas tidak sia-sia. Itu seperti menyirami benih iman. Contoh sederhana. Pada abad ketiga, Kaisar Nero mencoba membakar orang Kristen. Kaisar Nero mencoba mengadu orang Kristen dengan singa. Bahkan di stadion-stadion. Tetapi mereka menyanyikan glory, glory, haleluya. Imannya orang Kristen semakin kuat. Dan akhirnya Nero selesai. Kaisar berikutnya, Kaisar Konstantin, menerima juru selamat. Akhirnya justru Roma mempercayai iman kepada Kristus. Kristus tahu keadaan dan kesetiaan jemaat di Pergamos. Kristus tahu kesetiaan dan juga komitmen mereka tidak menyangkal nama Yesus. Bahkan waktu mereka dituntut menyembah kepada Kaisar. Kaisar di Roma sempat salah perasaan, merasa hebat. Merasa sama dengan Tuhan, minta disembah. Sehingga mereka ambil keputusan tidak mau menyembah Kaisar. Dan mengutuk nama Yesus. Mereka tidak mau mengutuk nama Yesus. Disuruh menyembah Kaisar, mengutuk nama Yesus, tidak mau mereka. Maka dikatakan mereka berpegang kepada nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 13 ini kita bersyukur. Surat kepada jemaat Pergamos ini ya fair. Bagus ya dipuji. Oke, bagus. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Seruan untuk bertobat. Baru diangkat sedikit, ada seruan untuk bertobat. Ingat, firman di dalam Yesus itu pedang bermata dua. Biarlah saya dan saudara menaikkan pujian ini untuk mengingat. Firman-Nya masih berlaku untuk saudara dan juga untuk saya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertamu selamanya. Bersama nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu pedang bermata dua untuk saudara, terlebih dahulu untuk saya.
Jadi seruan untuk bertobat bukan untuk saudara, jangan tersinggung dan jangan marah dulu. Untuk saya juga. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ada keberatan. Bapak Ibu kalau menerima surat dari presiden, dari wali kota, dari gubernur, atau bupati, aku memuji engkau, kita happy. Tapi kalau ada keberatan kita akan dengerin, apa keberatannya? Ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Coba kita bongkar ini, Bileam itu siapa? Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Bileam ini kalau profesi hari-hari ini adalah nabi bayaran. Pendeta upahan. Dia selalu ada hitungannya. Bileam adalah seorang nabi palsu yang menjual pelayanannya kepada raja kafir, Balak, dan menasihati untuk mencobai orang Israel. Jadi mencobalah Bileam untuk mencoba mengutuki Israel atas permintaan Balak. Tapi yang keluar justru blessing, berkat, berkat, berkat. Ternyata Bileam tidak pernah bisa mengutuki umat pilihan Allah. Karena tidak bisa mengutuki umat pilihan Allah, maka Bileam pakai kecedikannya yang, mohon maaf, yang agak nggak fair dan juga licik. Karena tidak bisa dikutuki, maka dia mengingatkan kepada Balak, gini aja, pengaruhi mereka untuk nikah campur sama kalian. Ajak kepada penyembahan berhala. Karena mereka terpengaruh, orang Israel ikut nikah campur sama orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dari rakyatnya Balak, maka akhirnya Tuhan menghukum Israel bukan karena kutukan daripada si Nabi Bileam, tetapi karena kesalahan umat Israel sendiri. Melakukan penyembahan berhala, pesta pora, sehingga ajaran Bileam ini terus digunakan sampai akhir zaman. Iblis mencoba untuk menyimpangkan, jangan kaget. Beberapa yang kelihatannya negara itu, kota itu percaya Tuhan, kenyataannya menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Sekarang bahkan LGBT diterima di beberapa negara dan kota. Padahal dia mengaku mengikut Tuhan. Tapi itu kita akan doakan supaya kedaulatan dan kebenaran Allah nyata. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Demikianlah juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Kalau Bileam adalah nabi palsu yang merupakan nabi bayaran, sehingga dia mencoba untuk menghalalkan segala cara, yang penting dapat dolar, dinar, uang. Tetapi Nikolaus ini artinya adalah menyenangkan orang banyak. Ingat, sudah diingatkan di surat Timotius, pada akhir zaman banyak orang mencari guru-guru yang menyenangkan hati telinganya. Banyak pengkhotbah hanya menyenangkan jemaat. Jujur, bedah kitab Wahyu ini tidak menyenangkan buat jemaat. Saya pun agak berat. Tidak menyenangkan. Ingat baik-baik hari-hari ini, kita harus memberitakan firman Tuhan dengan nyata. Enak nggak enak. Kan ini adalah pil pahit untuk kesembuhan kita. Seruan untuk bertobat, berubah. Jangan mengikuti ajaran Bileam. Jangan ikuti ajaran Nikolaus. Ajaran menyenangkan banyak orang. Khotbahnya selalu senyum. Anda luar biasa. Anda hebat. Nggak apa-apa kumpul kebo, asal rajin ke gereja, rajin berikan persembahan. No. Kumpul kebo akan menghasilkan
sebuah kehancuran. Hidup dalam pernikahan yang tidak kudus akan merusak tatanan keluarga dan kehidupan bangsa. Jemaat Efesus dipuji karena mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang hidupnya jahat, yang menyebut dirinya rasul. Sebaliknya jemaat Pergamus dicela karena mereka membiarkan ajaran sesat di tengah-tengah mereka. Jadi mereka mendapatkan sebuah tantangan yang tidak mudah. Mereka ditekan-tekan, dianiaya oleh penguasa Roma waktu itu yang menjajah Israel, bahkan melarang kekristenan, hidup beribadah. Tetapi sementara itu ada ajaran sesat yang juga menggerogoti jemaat Tuhan di Pergamus. Ayat 16 luar biasa. Sebab itu bertobatlah. Bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Berubah jalan hidup kita. Pujian ini mengatakan bertobat itu mati atas kedagingan. Bertobat itu mati atas kecemaran. Buang kecemaran. Buang. Bahkan juga matikan yang daging. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku. Wow. Jadi firman Tuhan yang ada di mulut Tuhan Yesus memerangi kita. Jemaat Pergamus tidak diperbolehkan acuh tak acuh terhadap ajaran sesat. Mereka harus belajar untuk jemaat ini tegas dan tegak kepada kebenaran. Jadi jangan cuek terhadap ajaran sesat. Tegas. Jika mereka tidak bertobat, akibatnya pedang bermata dua akan dipakai melawan mereka. Terutama mereka yang menganut ajaran sesat. Ingat, ajaran sesat itu palsu. Biasanya mirip yang asli. Zaman sekarang tas palsu itu mirip. Sampai ada namanya tas palsu KW1, KW2, 3, 4, 5. Mirip banget. Jadi ajaran sesat selalu mirip dengan yang aslinya. Kalau betul-betul salah misalnya, oh enggak usah juru selamat, tapi juru kunci, ya enggak nyambung. Tetap juru selamat tetapi ada tambahannya. Ada dipelesetkannya, dibelokkannya sedikit. Jangan kaget, hari-hari ini penyesatan marak di mana-mana. Orang mengaku nabi, orang mengaku utusan Tuhan. Dan hari-hari ini jangan mau terpengaruh. Kita tegas. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama hari ini ada pesan. Yesus menantang orang-orang untuk kembali kepada jalan kebenaran. Kepada waktu yang Tuhan berikan sangat singkat. Bertobatlah, kalau enggak aku akan datang. Pesan dalam Wahyu 2 ayat 17 menyatakan tegas. Siapa yang bertelinga? Ini agak-agak, kok maksudnya? Maksudnya begini.
Ada orang punya telinga tapi juga nggak mendengar. Bahkan banyak orang ke gereja mendengar tapi nggak ngerti. Masuk telinga kanan, keluar kiri kanan. Lewat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita punya telinga, pasanglah telingamu. Mengapa? Karena kalau kita punya telinga nggak mendengar, ada resiko. Kita bukan dianggap lagi bodoh tapi bebal. Dengarkan firman dan belajarlah untuk taat. Sementara Bileam naik ke bukit hendak mengutuki umat Israel, umat pilihan Allah, malaikat menghadang. Dan keledainya tahu. Dan malaikat bilang, kalau dia aja ngerti, kamu gak ngerti Bileam. Dasar nabi upahan. Dia tertarik dengan upah dari Raja Balak. Kekasih-kekasih Tuhan, pastikan beri telingamu dan bertobat. Wahyu 2:17 ini juga menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa menang, Tuhan Yesus tidak pernah memberi kita kado, hadiah, tapi kemenangan. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 56 dikatakan syukur kepada Allah. Ayat 57 yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Barang siapa yang menang, Anda harus berjuang, dan menang. Hidup ini proses. Jangan banyak protes, nanti bisa stres. Pandemi corona ini adalah tantangan iman untuk kita menang. Gereja mula-mula pada kitab Wahyu ini juga menghadapi tantangan. Bukan pandemi corona, pandemi Romawi, pandemi ajaran sesat. Tapi puji Tuhan sebagian menang. Barang siapa yang menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Wow, kita tahu mana itu adalah firman. Umat Israel menerima mana? Roti yang dari surga. Tapi juga ada roti surgawi. Firman Tuhan yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu yang namanya batu putih yang di atasnya tertulis nama. Wow, nama baru kita yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Pastikan hari-hari ini saya dan saudara memberi diri untuk menerima pesan-pesan. Dan Anda dan saya mau diubahkan dan diperbarui oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri perikop ini, pesan kepada jemaat Pergamus, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya kekasih-kasih Tuhan, untuk merenungkan bersama. Apakah Anda sedang menjadi pengagum atau pengikut Yesus? Saya ulangi, pengagum, ngefans, atau pengikut Yesus. Kata Kristen berarti pengikut Kristus, bukan pengagum Kristus. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyertai orang berpergian, berjalan, bekerja, turut setia, walk with Jesus. Melakukan sesuatu sebagaimana yang dikerjakan orang yang kita ikuti. Yesus berkata, jikalau seseorang mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan hari-hari ini ada pesan dari Roma 6 ayat 11-12.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Pujian yang kita nyanyikan beberapa kali tadi, mari mati atas dosa. Dan Anda dan saya hidup bagi Yesus Kristus. Ayat 12 mengatakan dengan jelas, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa. Kita jangan beri lagi dosa itu makan atau kekuatan. Jangan dicat baterainya, diselesaikan. Kenapa? Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan dosa. Aplikasinya apa buat kita hari-hari ini? Jadikan hidupmu menjadi persembahan yang berkenan. Jadikan hidupmu hari-hari ini hanya menyenangkan Dia. Menutup renungan kita untuk jemaat Pergamus di akhir zaman. Kita ingat pesan Paulus kepada jemaat Roma di Roma 12:1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang palsu. Kita bersyukur dengan pandemi corona, kita akan segera memasuki masa new normal. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. New normal yang bagaimana? Kembali kepada tatanan firman. Natural. Ingat, Tuhan tidak berdiam hanya di gedung. Tuhan berdiam di tubuh yang adalah bait Allah. Hari-hari ini ingat, sadari tubuhmu adalah bait roh Allah. 1 Korintus 3:16, persembahkanlah. Tubuhmu telah ditebus dengan harga yang mahal, persembahkanlah. Hari ini belum terlambat, sebelum Anda ditegur, Tuhan datang dan memanggil saudara. Ingat, ada 4 panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk dipulihkan, panggilan untuk melayani, panggilan untuk dimuliakan. Nggak mau ada panggilan kelima, panggilan ke rumah Bapa dengan tenang. Rest and peace. Hari ini bertobat. Supaya apa yang terjadi, pemulihan di Pergamus terjadi atas kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Biarlah pesan kepada jemaat Pergamus ini memberikan sebuah inspirasi kepada kami. Ampuni jika ada di antara kami yang terpengaruh ajaran sesat Biliam dan Nikolaus, hanya menyenangkan orang banyak, hanya menghitung-hitung dan mencari untung seperti Biliam. Ampuni kami. Biarlah kami persembahkan tubuh kami sebagai tubuh daripada Roh Kudus untuk hidup memuliakan Bapa. Kalau ada yang terhilang, biarlah kembali ke jalan yang benar. Ada yang belum percaya menjadi percaya, seperti Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sehingga saat sangkakala berbunyi, kami diangkat di awan bersama Kristus, sang mempelai surgawi kami, dalam nama Yesus.